Menjelaskan sebuah apa, Ji? Oh, sebuah perkataan, penggambaran, pemaparan, apalagi? Nah, coba dibuka buku bahasa Indonesianya, buku SPS bahasa Indonesianya halaman 44. Sambil dibuka, ayo. Siapa yang nggak mau itu? Halaman berapa saja? Halaman 44. Open your book, page 44. 44. Ya, sudah dibuka halaman 44. Ya, sudah. Nah, tadi kata Rijik katanya untuk menjelaskan teks deskripsi itu. Nah, ada lagi yang bisa berpendapat mengenai teks deskripsi. Siapa? Resen please, sebelum menjawab resen dulu biar Ustazah tahu siapa. Ijik tadi udah, yang lain coba. Ayo, ada lagi yang lain? Ijik tadi udah nih, Ijik dapat 5 poin. Get bintang Ijik. Untuk menaruh link. Untuk apa Rafa? Tuh Rafa tadi jawab tuh. Jangan lupa resennya, Pak. Apa, Pak? Pemaparan untuk memaparkan terperinci. Secara terperinci. Nah, pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Coba digarisin di bukunya. Di buku halaman 44-nya. Pengertian dari deskripsi. Tadi betul. Taki, coba Taki. Tadi Rafa betul. 5 poin Rafa. Coba Taki, apa itu deskripsi? Yang mana tadi? Taki, Resen, apa jawabannya deskripsi? Aku saja. Aja beda. Aku ditanya apa? Suaranya mana Taki? Saja lempar ya, lempar ke Ataya coba. Taya, deskripsi apa? Tadi pengen jawab tapi apanya keduluan. Oh, iya suara Taki kecil nak, kurang terdengar nak. Agak dibesarin suaranya Solih. Taya apa? Resen Taya? Deskripsi apa Taya? Suaranya agak dibesarkan nak, suaranya nak, agak dikerasin nak. Untuk penggambaran secara terperinci bisa. Good. Tadi kalau Arya apa Arya? Deskripsi apa ya? Berisi penjelasan ciri-ciri fisik atau situasi seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan. Iya, berisi penjelasan secara terperinci mengenai warna, ukuran, bentuk, keadaan bisa. Nah, itu masuk ke dalam ciri-ciri deskripsi. Pintar, good job. Oke, tadi Iwan semua nih yang jawab. Ahwat mana nih? Ayo, jangan mau kalah Ahwat yuk. Yang Iwan tadi ada Rijik, ada Taya, ada Taki, ada Arya tuh. Good job, masing-masing 5 poin ya. Nanti ditulis di papan tulis. Nah, selanjutnya tadi betul nggak ya pendapat dari teman-teman yang tadi sudah menjawab? Nah, ini dia. Menurut KBBI. Nah, siapa yang masih ingat KBBI kepanjangan apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wah, di ulangan tuh pas ulangan kemarin ada kan kepanjangannya, keluar kan soalnya. Nah,
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut KBBI, apa? Ya, Ustazah mute dulu, Ustazah jelaskan dulu. Nanti ada waktu bertanya semua. Ya, nah. Oke, sudah tidak ada suara lagi. Menurut KBBI, deskripsi berarti apa, Kak? Pemaparan atau penggambaran nih dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Nah, itu menurut KBBI. Kalian tuh kan ada Kamus Besar Bahasa Indonesianya tuh dibuka, coba cari deskripsi. Betul nggak ya, deskripsi itu artinya adalah ini pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Terperinci itu maksudnya apa? Secara detail, secara lengkap ya. Maksud dari terperinci ya, secara detail, secara lengkap. Itu disebut deskripsi. Ustazah, KBBI aku ada di sekolah. Iya. Ya udah nanti pas di sekolah aja. Terperinci itu secara detail, secara lengkap atau lengkap. Nah, itu disebut deskripsi. Selanjutnya, nah, deskripsi itu tujuannya apa, Ustazah? Nih, bertujuan untuk apa? Membuat membaca atau pendengar turut merasakan atau membayangkan ciri-ciri, keadaan, atau situasi objek yang dijelaskan. Ada di halaman 44 juga tuh di buku SPS-nya ya. Jadi, dari deskripsi ini bertujuan nih kalian pembacanya, misalnya kalian lagi melihat Kalian lagi melihat buah, ada buah apel. Nah, kalian deskripsiin. Kadang kan suka Ustazah bilang, coba deskripsikan apa benda yang ada di tangan Ustazah. Nah, ternyata Ustazah megang apa nih? Botol misalnya nih, botol minuman nih. Nah, dari ciri-cirinya, kalian lihat ciri-cirinya. Oh, ini adalah botol. Ciri-cirinya warnanya apa? Biru panjang. Warnanya biru toska. Nah, bentuknya seperti apa? Bisa diminum. Bisa diminum, pinter. Bentuknya apa ini? Bentuknya Kotak panjang. kotak panjang. Nah, keadaan botolnya seperti apa? Basah. Tahu. Masih sehat. Keadaan botolnya seperti apa? Masih sehat. Itu orang. Keadaan botolnya seperti apa? Berisi botol. Berisi air. Berisi air, pinter. Terus Keadaan apa lagi? botolnya Ada seperti apanya botol. nih? Ada apanya? Ada tutup botolnya. Ada tutup botolnya. Good job. Ada lagi? Ada apanya ini? Ada gambar. Ada hiasan. Ada tali gantungannya. Ada apanya lagi nih? Gambar. Ada tulisan. Ada tulisan namanya. Nah, pinter. Yang kalian lakukan tadi itu adalah deskripsi. Itu yang dimaksud dengan deskripsi. Jadi deskripsi adalah menjelaskan sesuatu secara detail. Entah itu tentang makhluk hidup atau suatu benda yang tak hidup. Ini yang tadi Ustazah jelaskan adalah benda tak hidup. Benda hidup apa benda tak hidup ini? Enggak hidup. Nah, ini benda tak hidup. Nah, ini adalah botol. Misalnya, saya akan mendeskripsikan tentang botol. Dari pertama, bentuknya kotak panjang katanya, seperti balok. Ini balok. Warnanya hijau biru toska. Tadi kata kalian. Ada gantungannya, ada tutup botolnya. Nah, itu secara lengkap. Keadaan botolnya berisi air. Air apa? Air mineral, air putih. Air teh pucuk. Coba, oke udah paham ya? Nah, itu disebut deskripsi. Contoh lain, lagi melihat misalnya ada orang bule. Iya, ada turis yang datang ke Indonesia. Kalian lagi di Taman Mini ngelihat turis.
Oh, turis itu rambutnya pirang, hidungnya mancung. Nah, itu mendeskripsikan makhluk hidup. Tinggi badannya tinggi sekali. Terus apalagi? Oh, kalau orang bule itu matanya warnanya biru. Itu disebut mendeskripsikan. Kalian bisa deskripsiin semuanya biru teman dia kalian matanya. juga. Kenapa Halila? Kan semua orang bule nggak semuanya matanya biru. Iya, ada juga yang coklat kan? Kan coklat, Nak. Hanya contoh Halila. Nah, jika deskripsi ditulis, ayo tidak ada suara lagi. Nanti ada waktunya bertanya. Oke? Nah, jika deskripsi ditulis dalam bentuk, boleh apa tapi? Minum. Boleh, kalau minum boleh. Nah, Ke toilet. ya diizinkan, Taya. Segera kembali ya, Taya ya. Nanti kamu ketinggalan penjelasannya. Ayo. Jika deskripsi ditulis dalam bentuk paragraf, berarti penjelasanmu disebut paragraf deskripsi. Ustazah udah pernah jelasin nih kalau tulisan paragraf seperti apa. Nah, paragraf adalah apa? Ayo, siapa yang ingat? Itu paragraf. Paragraf itu kumpulan dari tulisan dari beberapa kali pinter. Kumpulan dari beberapa kalimat disebut paragraf. Biasanya paragraf itu diawali dengan apa? Tulisannya menjorok ke dalam, ada spasinya. Pinter. Nah, ini penjelasannya mengenai teks deskripsi. Coba dibaca sama-sama yang ada di kotak ini. Yuk, 1, 2, mulai dibaca. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, misalnya tempat atau peristiwa secara terperinci, sehingga melihat, mendengar, dan merasakan hal yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, ya. Good job. Dilihat di halaman 44 di bagian tahukah kamu. Nah, itu dibuletin tuh. Itu adalah pengertian dari teks deskripsi. Pengertian itu arti ya, Nak. Arti penjelasan dari teks deskripsi. Jadi kalau Ustazah tanya lagi, apa itu teks deskripsi? Udah nggak bingung ya? Udah bisa jawabnya ya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, misalnya benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Apa itu terperinci? Ya betul, tapi yang itu. Terperinci tadi lengkap. Oke, next. Iya, secara detail. Selanjutnya ke slide selanjutnya. Nah, lihat di buku SPS halaman 44. Coba sekarang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri apa, Kak? Ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Nomor 1, coba dibaca Alia. Nomor 1 Alia dibaca coba. Ciri-ciri paragraf deskripsi berisi penggambaran tentang sesuatu secara terperinci. Nah, secara terperinci, secara detail. Yang di layar terlihat yang Ustazah share. 1, mengandung apa? Tulisan yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang tadi Ustazah udah jelasin tentang botol. Tuh, jadi apa? Pertama dari warna botolnya. Kedua dari keadaan botolnya seperti apa. Terus apa lagi? Botolnya gepeng. Iya, terus isinya dalamnya ada air. Nah, itu kalau seperti itu adalah teks deskripsi. Coba Arkan dibaca nomor 2 kan. Nomor 2 di layar. menggambarkan suatu cerita secara rinci dan sejelas mungkin dan melibatkan panca indera. Nah, maksudnya gimana, Ustazah? Nah, kayak tadi
Kalian kan ngelihat botol. Melihat itu pakai apa? Indra apa? Indra apa ini? Mata. Nah, aku melihat botol ini warnanya adalah biru toska. Nih, aku melihat HP ini warnanya adalah hitam color. Kita bisa melihat dengan apa? Dengan panca indera mata. Contohnya apa lagi? Aku merasakan angin sepoi-sepoi di pinggir pantai Kuta. Berarti indera apa kalau merasakan angin sepoi-sepoi? Indera apa? Merasakan. Iya, pintar. Indra perasa. Good, Taras. Contoh, aku mendengar suara dentuman yang keras di ujung jalan itu. Berarti indra apa? Pendengaran. Pendengaran, yaitu telinga. Nah, kenapa, Nak? Halaman berapa? Halaman 44. Nah, sip. Udah. Paham, Tum, tentang penjelasan nomor 2? Paham, nah. Ya. Nomor 3 coba dibaca, Taras. Menerangkan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, dan keadaan secara jelas. Udah Apa nomor 3? menerangkan ciri-ciri objek seperti bentuk, ukuran, warna, dan keadaan secara jelas. Nah, betul. Seperti tadi yang Ustazah jelasin. Ciri-cirinya misalnya ciri-ciri dari HP Ustazah. Nih, ciri-cirinya bentuknya apa ini? Persegi panjang. Bentuknya persegi Bentuk kotak. persegi panjang. Ukurannya dari ukurannya berapa sentimeter kira-kira? 5 cm. 5 cm mah segini doang, pendek. Berapa kira-kira ukurannya? 15 cm. Contoh warnanya apa warnanya? Hitam. Nah, hitam. Itu namanya menggambarkan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu. Ini kalian tadi menjawab pertanyaan Ustazah, kalian sedang apa? Sedang mendeskripsikan tentang handphone. Tuh, kalian udah bisa tuh, good job. Oke, makasih Taras. Lanjut, nomor 4. Dibaca Kenji. Ahwat siap-siap ya. Nanti saya tanya juga nih Ahwat nih. Kenji, nomor 4 dibaca, Ji. Aku juga mau baca. Mana Kenji? Dia. Nggak ada suaranya Kenji. Kenji, ada Kenji? Nomor 4. Ji, baca nomor 4, Ji. Ustazah sengaja manggil yang nggak ini, open kamera nih. Merasakan sendiri atau membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri saat membacanya. Nah, maksudnya apa nih buat pembaca atau pendengar merasakan sendiri? Contoh, nanti kalian akan lihat salah satu teks deskripsi, nanti kalian bisa. Maksudnya dari membuat pembaca atau mendengar merasakan sendiri. Nah, kalian pernah baca nggak apa namanya komik? Pernah baca komik atau novel? Buku cerita. Nah, kalian pernah nggak ketika membaca itu kalian merasa kayak langsung terbayang, oh berarti dia orangnya begini. Kan di komik biasanya di novel diceritain, One Piece ternyata keren, tingginya segini, dia One Piece suka membantu orang misalnya. Karena dari apa? Dari dijelaskannya sosok One Piece itu di mana? Apa tokoh One Piece itu siapa? Yang jadi apa? Yang jadi pejuangnya? Siapa Kalila? Luffy ya. Nah, si Luffy nih orangnya rambutnya gini, matanya begini. Kalian jadi nggak langsung abis dari baca langsung bayangin, oh si Luffy tuh
rambutnya begini, mukanya seperti ini. Nah, itu maksudnya ya. Iya, itu sebenarnya kalian dari membaca novel, baca lain sudah membaca teks deskripsi. Oke, lanjut the next. Novel atau dari komik atau dari manga. Pinter, iya aku pakai betul, anime. tapi bisa. Nah, Aku pakai anime. yang selanjutnya apa sih jenis-jenis paragraf deskripsi? Nah, Ustazah mau minta coba Hansa dibaca, Sa. Ini Inaya, siap-siap Inaya. Yang nomor berapa? Jenis-jenis paragraf deskripsi dibaca ada 3 tuh. Raza, gambarnya nggak semuanya. Semuanya. Ya, di semuanya. Ya, Ustazah, aku juga pengen baca. Paragraf di mana? Perlu. Nah, deskripsi spasial. ada spasial, terus apa lagi? Aduh, susah bacanya. Deskripsi objektif. Iya, terus deskripsi subjektif. Nah, ini nggak ada di buku nih. Jadi diperhatikan ya. Nanti kalau kalian biar bisa membedakan jenis-jenis paragraf deskripsi. Ternyata paragraf deskripsi ada 3. Ada deskripsi spasial, deskripsi objektif, deskripsi subjektif. Nah, Kansa tahu nggak apa itu deskripsi spasial, Sa? Tahu nggak, Sa? Nggak tahu. Nah, habis minum aku. belum tahu kan? Nah, nanti saja akan jelaskan dari yang pertama. Apa itu deskripsi spasial? Coba dibaca, Inaya. Deskripsi spasial apa, Inaya? Telepon. Ruang yang waktu atau tempat tersebut. Iya, di buku nggak ada, makanya diperhatiin. Nanti saja suruh catat ini. Sesuai dengan mudah membayangkan. Nah, deskripsi spasial menjelaskan tentang ruang, waktu, atau tempat. Contoh, kalian mau deskripsiin spasialnya adalah ruang kelas. Nah, coba kalian deskripsiin ruang kelas kalian. Luas. Terus apa lagi? Ada kursinya, ada mejanya, ada papan tulisnya. Ada mejanya, bagus. Terus Ali apa lagi? Ada papan tulisnya. Ada papan tulisnya. Terus apa lagi? Ada hiasannya. Apa lagi? Apalagi Sanum? Ada apanya? Banyak tempelannya. Banyak tempelannya. Ada gurunya. Ada gurunya. Terus ada muridnya. Ada muridnya juga. Ada lemarinya. Nah, itu. Betul, pintar. Nah, yang kalian lakukan tadi adalah deskripsi spasial, yaitu menjelaskan tentang ruang kelas. Keadaannya ada mejanya, ada apa lagi? Ada papan tulis, ada tempelannya katanya, ada hiasannya, ada kursi, ada apa lagi? Ada CCTV-nya. Nah, itu jadi kalian kebayang. Oh, berarti ada pintu. Oh, berarti kalau misalnya kalian sudah kebayang bisa tuh menggambar sesuatu. Oh, katanya ruang kelasnya Taras kan yang nih jago gambar ini. Siapa namanya? Ali nih. Ali udah denger nih dari Taras ruang kelasnya ada mejanya. Berarti Ali gambar meja di ruang kelas itu. Ada apa pintunya? Ada papan tulis, ada hiasan. Nah, kalian jadi udah kebayang apa itu ruang kondisi ruang kelas dari Taras. Itu disebut deskripsi spasial. Itu ya. Jadi deskripsi spasial itu yang berkaitan dengan ruang, waktu, atau tempat. Lanjut nih. Saja contoh deskripsi spasial seperti apa? Nah, ini dia contoh contoh teks deskripsi spasial. Nah, tentang apa nih? Tentang apa deskripsi spasial? Coba dibaca sama-sama.
Dari siang itu. Ya, diizinkan. Sedang duduk santai di sofa empuk di dalam milikku yang baru saja di apotek ini. Berapa rak besar tempat obat-obatan berjejer rapi dengan kemasan obat warna-warni yang dikelompokkan menurut farmakologinya dan disusun alfabetis. Maksudnya alfabetis apa? Disusun sesuai abjad, pintar, dari A sampai Z. Contoh obat kan ada A, terus habis itu depannya B, sejajar, depannya C, gitu, secara alfabetis. Lanjut, pandangan saya tertuju pada buku di pojok ruangan yang berisi buku tebal. Aku tersenyum dan mengembalikannya ke buku semula. Buku ini adalah buku pertama yang aku beli saat aku kuliah dulu. Nah, ya suaranya mana? Saat aku kuliah. Lagi secara keseluruhan apotek ini. Televisi 14 inci dan sebuah komputer di meja kasir. Hembusan angin dari AC cukup membuat udara terasa Bulan Juni yang panas ini. Nah, dari membaca teks ini kalian bisa gambarin nggak ruang ruang apotek itu nyaman nggak? Nyaman. Nah, karena ada apanya? Nyamannya. Ada AC-nya. Terus apa lagi? Ada TV-nya. Sofanya empuk nggak sofanya? Ada dokternya. Ada dokternya. Sofanya empuk nggak sofanya? Ya. Moreno, sofanya empuk nggak Moreno? Iya, empuk. Iya, nyaman nggak ruangnya? Nah, dari membaca ini kalian sudah tahu udah kegambar tuh. Wah, ini ruang apoteknya enak banget nih. Udah sofanya nyaman, ruangnya luas, obat-obatannya lengkap, rapi, ada televisinya lagi. Tuh. Padahal ada komputernya juga. Nah, itu disebut deskriptif spasial, menggambarkan suatu tempat. Spasial itu menggambarkan suatu tempat, ruangan, atau apalagi Kak? Waktu, pinter. Ya Moreno ya. Moreno cuci muka dulu nak, biar nggak ngantuk nak. Ya, minum. Ayo. Kalau ngantuk tidur. Iya. Nah, yang kedua, coba paragraf dibaca coba Mira. Siap-siap, habis ini haula ya. Bijar kemana Bijar? Saya belum lihat Bijar nih. Saya izin ke toilet. Iya, diizinkan nak. Ayo, Amira dibaca nomor 2. Saya izin ke toilet. Iya, diizinkan. Jelaskan keadaan suatu Izin ke toilet. dengan keadaan Ya, yang sebenarnya tanpa opsi dari penulisan untuk melengkapi paragraf ini. Nah, menjelaskan keadaan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi maupun opini. Opini ini pendapat ya nak ya, pendapat seseorang, opini itu dari penulis untuk melengkapi apa Kak? Paragraf ini. Nah, maksudnya apa dari paragraf deskriptif objektif? Nah, coba kalian ngelihat gambar 4 orang ini enggak? Iya. Nah, coba kalian gambarin 4 orang ini. Ada siapa aja, terus ciri-cirinya seperti apa? Ada Tuti, ada Yuno, ada Tuti. Nih, ada contoh. Ini ada wanita yang pakai berkerudung. Nah, warna kulitnya apa? Warna kulitnya apa? Putih. Ada yang hitam sendiri. Nah, ada yang hitam. Yang pakai baju warna apa? Yang kulitnya ini. Hilang screen-nya. Ya, hilang. Nah, coba. Hilang. Lihat.
Sudah terlihat, Nak? Satu putih, satu hijau. Ya, coba ada yang mbak-mbak nih. Ada nih contoh, ini si Nina yang pakai baju putih, ini si Ani yang pakai kerudung. Nah, yang Nina rambutnya apa? Rambutnya pendek. Ya, panjang. Ya. Warnanya apa rambutnya? Bisa kelihatan. Putih jelek. Warnanya apa? Warna putih, lengan Oh, rambutnya warna putih. Nah, emang nenek-nenek, rambutnya warna apa? Warna hitam. Nah, memakai baju apa dia? Warna apa? Putih. Nah, itu disebut deskripsi objektif. Jadi sesuai, nggak ditambah-tambahin, nggak pakai pendapat, sesuai dengan keadaan. Contoh, Moreno. Iya, Moreno adalah anak kelas 4 saat. Dia memiliki wajah yang manis. Itu dilihat benar, memang kenyataannya seperti itu, tidak tambahin contoh. Ataya itu. Ataya rambutnya emang warnanya putih. Rambutnya panjang kayak cewek. Ataya rambutnya warna apa, Ataya? Hitam. Nah, sesuai objektif itu sesuai ya, yang sebenarnya. Nah, Ataya tingginya berapa sentimeter? 200. Kayak Dora. Kayak Dora. Kayak Dora. Nah, sudah paham maksudnya? Objektif itu jadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ini contoh sih yang laki-laki yang pakai kacamata ini punya kulit berwarna bukan berwarna hitam ya, berwarna darah coklat agak tua. Nah, yang sebelahnya si Budi memiliki kulit warna putih. Dia tinggi, badannya tegap. Itu disebut deskripsi objektif. Jadi tanpa menambahkan opini atau pendapat, karena memang keadaan sebetulnya seperti ini. Itu disebut deskripsi objektif. Paham tuh? Pahit. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ada paragraf apa yang ketiga? Yang memperhatikan dari tadi pasti tahu. Paragraf apa yang belum? Subjektif. Good job. Paragraf subjektif. Coba Ustazah mau tanya, siapa yang tahu paragraf subjektif? Abijar. Punya Oh, orang. benar. Ya, ini contoh dari paragraf deskriptif objektif. Nah, kalian deskriptif sebentar ya, Nak, sebelum ke subjektif ke objektif dulu. Iya. Punya baju. Ustazah mute dulu semua. Nih, selain deskriptif objektif, selain menggambarkan sesuatu, barang, benda, ataupun yang lainnya, ataupun kondisi fisik ya dari makhluk hidup ya. Nah, juga bisa menggambarkan suatu tempat nih, objektif. Memang aslinya seperti ini. Pantai Mojopahit terletak di Kecamatan Mojoagung. Tuh, terletak di mana, Ataya? Dibaca, Ataya. Di kabupaten apa, Ataya? Mojoagung. Kabupaten apa ini? Kabupaten Mojokerto. Nah, Riji dibaca, Ji. Pantai ini berjarak pantat ini 70 kilometer. terus jauh ya. atau 2 jam Perjalanan dari pusat dari kota. pusat. Mojokerto. Di kanan kiri pantai landai yang berpasir putih ini, dibaca Arya. Kita dapat melihat gugusan bukit kapur yang berwarna hijau ditumbuhi lumut. Namun yang perlu diperhatikan, pantai ini memiliki ombak yang cukup besar sehingga wisatawan dilarang berenang di pantai ini karena sangat berbahaya. Nah, itu disebut paragraf deskriptif objektif sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
tanpa ditambah-tambahin. Memang Pantai Mojopahit memang terletak di Mojo Agung, di Kabupaten Mojokerto. Jaraknya juga di map juga segini, berjarak 70 km. Jadi bukan pendapat kita, ya. Nah, di kanan kirinya juga ada Pantai Landai berpasir putih. Nah, deskriptif objektif tadi yang Ustazah sampaikan ya, yaitu sesuai dengan keadaan faktanya. Ya, itu. Ya, selanjutnya. Sehabis ini satu lagi, deskripsi apa, Nak? Deskriptif apa? Subjektif. Iya, apa Abizar? Deskriptif apa, Abizar? Deskriptif apa? Subjektif. Apa sih deskriptif subjektif itu? Dibaca Abizar. Dibuat berdasarkan pandangan atau opini penulisan untuk menggambar sesuai dengan apa yang dilihat dan berdasarkan penulis. Nah, berbeda dengan yang tadi yang objektif, kalau subjektif itu menurut pendapat. Nih, opini itu pendapat ya, Nak. Opini itu arti dari pendapat. Jadi, kalau yang tadi emang harus kenyataannya seperti apa, tapi kalau opini, pendapat dari penulis. Setelah penulis yang mau nulis apa? Karena kalau subjektif itu berdasarkan pendapat penulis. Gitu. Coba siapa yang bisa mencontohkan dari deskriptif subjektif? Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Deskriptif subjektif. Tapi ada orang yang bilang pantai itu 80 km dan ada orang yang bilang iya, terus iya. Nah, tadi tuh yang bilang Rijik tuh, itu deskriptif subjektif, itu menurut pandangan Rijik. Nah, kalau menurut pandangan orang lain belum tentu sama. Itu disebut deskripsi subjektif. Nih contohnya. Paragraf deskriptif subjektif. Nih, coba dibaca. Yang belum baca tadi siapa ya? Ustazah. Rijik udah. belum. Coba Ustazah minta siapa ya? Amira tadi udah. Naya udah. Bijar udah. Taya udah. Ali, baca Ali. Pas paragraf deskriptif subjektif. Dibaca, Li. Siap-siap, habis ini Dava. Ayo, Ali. Bagi sebagian orang, Pantai Kapuk merupakan tempat yang kurang menarik karena pengunjungnya yang sepi. Namun, menurutku pantai yang terletak di Kecamatan Sukajaya ini sangat nyaman dan tenang. Pantai ini juga sangat bersih, bahkan tidak ada sampah sedikit pun, yang ada hanyalah hamparan pasir yang luas. Pemandangan alam di sana pun menurutku sangat cantik. Di bagian selatan pantai ini terdapat tumpukan batu-batu besar yang dipercantik dengan ombak yang menghantam pinggiran batu itu. Spot ini sangat cocok untuk berfoto. Itulah beberapa alasan mengapa Pantai Kapuk ini merupakan pantai yang sangat indah dan nyaman. Good job. Oke, good Ali. Nah, kalau deskriptif subjektif itu pasti ada opini atau pendapat. Coba kata apa yang menggambarkan pendapat seseorang di tulisan ini? Coba, Dava, apa Ali? Kata apa? Menurutku pinter. Terus apa lagi? Sebagian. Mana? Apalagi? Sebagian. Mana sebagian, Kak? Kenapa ya? Bagi sebagian orang. Iya, bagi sebagian orang pinter. Apalagi yang menggambarkan kata pendapat seseorang? Pendapat tidak harus sama. Iya, menurutku sangat cantik tuh. Nah, ini. Jadi perbedaannya adalah kalau paragraf deskriptif objektif itu sesuai
dengan aslinya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau subjektif ada pendapat orang. Nih buktinya nih ada tulisan menurutku sangat cantik, menurutku pantai yang terletak bagi sebagian orang. Nah, itu menggambarkan pendapat seseorang. Itu menggambarkan pendapat atau opini. Ada orang lain namanya gue yang bilang tidak cantik. Iya, bisa jadi menurut orang lain pantainya tidak cantik. Ini kan menurut dia, ini menurut si penulis. Bisa jadi Rijik pas ke sana ternyata pantainya tidak cantik. Nah, itu disebut deskripsi Pantainya tidak cantik, enggak cantik banget. Emang pantai punya kelamin? Bukan maksudnya kelamin, itu tuh kata kiasan menggambarkan sesuatu. Kan cantik tidak harus orang, bisa jadi pantai, bisa jadi apa lagi? Bisa jadi suatu benda, ya kan? Lukisan. Itu kan kata sifat. Nah, ini dia, ini contohnya juga. Kalau Ustazah, aku mau buat teks deskripsi. Nah, Ustazah mau tanya nih, ada kuis nih di sini nih. Coba kalian dibaca dulu, terus kalian pastikan. Ini deskripsiin tentang apa? Yuk, yang bisa jawab dapat poin langsung. Coba, present please. Dibaca dulu biar tahu. Dari kata ini deskripsiin tentang apa? Ayo Talita, dibaca Talita. Paula, dibaca. Davita. Ayo, Davita dibaca. Ini deskripsiin tentang apa? Tori, aja nggak ngeliat Tori nih dari tadi nih. Guys, siapa guys? Kalila, Yasmin, saja belum lihat Yasmin nih. Aku udah baca. Min, udah dibaca. Coba sekarang saja mau nanya. Deskripsiin tentang apa ini? Ada anak jalan jam sekolah, jalan jam sekolah, jalan jam Apa Moreno? Tentang apa Moreno? Sejarah? jalan jam sekolah, Tentang jalan. perjalanan ke satu. Tadi siapa yang jawab nih? Perjalanan ke sekolah. Terus apa lagi? Kami mengendarai sepeda motor. Terus apa lagi? Jarak ke sekolah. Tahu di sebelah Satu-satu, Resen coba. Amira, apa Amira? Yang Resen yang saja ini pilih. Apa Mira? Tentang apa ini? Tes tentang apa? Sekolah terdapat minimarket PWU. Oke, berarti apa? Posisi sekolah apa posisi apa? Posisi sekolah. Posisi perjalanan ke sekolah. Tuh. Ke sekolah. Dia membahas tuh di sisi selatan ada ini. Di apa? Aku melewati dari rumah aku pergi ke selatan menuju Jalan Wonosari. Dari Wonosari di perempatan jalan kita udah ini kan, udah belajar tentang denah kan. Nah, di perempatan jalan aku berbelok ke kiri menuju Jalan Randu Garut. Sekolahku berada di kanan jalan, terletak di sebelah utara lapangan. Berarti dia menjelaskan posisi perjalanan ke sekolah dan posisi sekolahnya. Posisi sekolahnya berada di mana? Di mana posisi sekolahnya? Di utara lapangan. Nah, berada di kanan jalan, terletak di sebelah utara lapangan. Fahim tuh? Sama di seberangnya ada minimarket. Iya. Nah, sekarang adalah, Ustazah, aku mau tahu bagaimana caranya membuat teks deskriptif. Siapa yang tahu? Gimana caranya? Tahu. Harus menulis sesuatu secara terperinci. Menulis sesuatu. Menulis sesuatu sesuai pandangan kita yang kita rasakan. Oke, bisa sesuai. Nah, ini kita cari tahu
Habis ini kuisnya. Menulis rinci kejadian yang kita Dibuka yang belum yang nih, kita- yang belum buka buku tulisnya nih. Ayo. Cara untuk membuat tes deskripsi. Ustazah buku Nah, aku hilang. kelihatan nggak share screen Ustazah? Kelihatan. Nah, pertama adalah menentukan apa, Kak? Tema. Tema. Contoh temanya tadi. Temanya kalian tentang Perjalanan ke sekolah. perjalanan ke sekolah. Nah, habis itu menentukan apa yang kedua? Judul. Ustazah. Menentukan Ustazah. apa, Kak? Ustazah. Kenapa, Ustazah. Kak? Siapa sih yang bantu? Apa, Taya? Jadi nggak jadi? Taya fokus. Nanti habis ini Nggak ada jadi. kuis Taya buat Taya nih ya. 2, menentukan judul. Ketiga, membuat apa, Kak? Kerangka. Karangan. Biji. Habis itu tempat apa? Tempat mengembangkan karangan. Nah, caranya seperti apa? 1, yuk kita langsung praktek. Nah, ini dia. Coba diri gambar apa nih? Siapa yang suka seblak nih? Udah sebat lagi tuh seblak. Amira, coba dilihat. Ayo, ini ada gambar apa? Seblaknya bikin ngiler. Beli yuk. Gambarnya apa ini? Ayo. Gambar apa? Davita bisa nih. Yuk nanti ke rumah Davita kita bikin seblak yuk. Seblak jeletot. Nah, coba di sini ada seblak jeletot. Itu temanya. Temanya adalah seblak jeletot judulnya nih. Temanya adalah makanan. Karena seblak jeletot itu salah satu dari makanan. Temanya makanan. Ya kasih judulnya seblak jeletot tuh. Nah, gimana cara bikin teks deskripsinya? Pertama, kalian pikir dulu kalau buat saja mood dulu karena ini kalau kalian nggak perhatikan nanti nggak bisa buat teks deskripsinya. Pertama ternyata kalau mau buat apa? Kalau mau buat seblak jeletot ya harus apa? Ya harus apa? Tahu bahan seblak. Bahan seblaknya apa aja? Nah, kalian tahu bahan topi seblak, efek seblak. Terbuat dari apa kalau seblak? Sayur. Terus apa lagi? Seblak jeletot rasanya enak. Apa lagi? Ini udah kayak iklan siaran. Terbuat dari apa? Bukan odading ini seblak. Dari kerupuk. Terus apa lagi? Apa Kansa nih suka seblak nih? Terbuat dari apa lagi Moreno? Dari kerupuk. Terus apa lagi? Cingur. Apa namanya Kak? Makaroni. Apa lagi? Kue Kue tiaw. Aku tahu. Apa lagi Naya? Daun bawang. Pinter. Telur. Pinter. Terus apa lagi Kalila? Alia? Open kameranya ya. sosis dan bakso. Bakso pinter. Masya Allah. Udah. Nah, kalau buat seblak ya bahannya harus tahu dulu. Dari kerupuk. Dari cabai bisa nggak? Nah, sekarang kita bahas ke kuah seblaknya nih. Kerangka kedua kuah seblaknya. Kalian lihat gambarnya ini. Kuah seblaknya pedas nggak? Pedas. Enak nggak? Enak nggak nih? Kelihatannya enak ya. Masya Allah. Nah, kalian jelasin kuahnya pedas karena cabenya berapa? 1 ton. 100.000 juta. Karena cabenya 1 ton. Nah, terus apa lagi? Kuahnya kental, kaldunya terasa. Nah, terus ada topping. Yang ketiga, kerangka ketiga adalah topping. Toppingnya gimana toppingnya? Toppingnya ada apanya? Ada pinusnya,
Nih kalau udah bahan seblak udah kalian bahas, kuah seblak juga udah kalian bahas, lanjut ke topping seblaknya. Ada apa lagi? Biasanya kalau seblak dikasih apa sih? Bawang, cabai. Enggak, topping itu ininya. Contoh es krim ada topping mesisnya. Bawang goreng. Kalau seblak apa? Dan bawangnya. Apa, Dan bawangnya. Apa Sa? Ada mesis. Mana ada seblak ada mesis? Ada mesis. Rasanya apa? Dikira Nah, donat kali ya? ini yang terakhir udah bahas tentang topping seblak, yaitu kita kepikiran Efek lagi seblak. ternyata seblak itu ada efeknya. Efeknya apa? Bikin apa nih? Kalau warnanya begini, Pedas. bikin apa? Perut. Pedesan. Bikin kenyang setahun. Bikin kenyang setahun. Apalagi Moreno, bikin apa lagi? Bikin mencret terus ada bikin bakso. Bikin sakit perut karena kepedesan. Nah, Bikin diare. udah pada paham ya. Nah, pertama setelah membuat kerangka karangan ini, kalian kembangkan, kalian buat cerita. Pertama dari bahannya, terus kuahnya Bahan seperti seblaknya apa, adalah sayur terus tongkol. toppingnya seperti apa, efek seblaknya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, jadilah nih contohnya nih. Deskripsi tentang seblak nih. Nih tuh. Seblak jeletot. Nah, Kalau kita coba makan dibaca seblak, Sanum. Satu makanan. Seblak jeletot Num. biasanya Contoh nih, satu aja contohnya. Seblak jeletot. Ayo Num, dibaca Num. Ada Sanum? Ya, kamu di mute nak. Jangan di mute. Buka. Yo. Dava, Yang lain tidak bersuara. Sanum Dava. lagi baca dulu. Dava. Seblak adalah kentut. suaranya Sanum nggak masuk kak. Dava, Coba ngomong Num, Sanum. Dava. Suara Sanum kenapa nggak masuk ya? Padahal udah nggak di mute. Dava. Sanum coba ngomong Num. Dava. Num. Dava. Nggak ada suaranya ya. Oke, jaringan mungkin ya Sanum ya. Ada. Ya udah. Coba ganti coba ke siapa nih ya? Rajik, Ajik, baca Jik, yang keras Jik. Aku siapa? Apa? Rajik, baca teks deskripsi tentang seblak jeletot ya. Jeletot. Seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Seiring berjalannya waktu, varian seblak mulai bermunculan. Salah satunya seblak jeletot. Dalam bahasa Sunda, jeletot artinya pedas. Kuah seblak jeletot berwarna merah. Nah, ini tadi kan bahas kuah kan? Ada terus, Rajik, bahkan cenderung kecoklatan. Warna ini diperoleh dari sambal atau bubuk cabai. aromanya Mengelitik hidung sampai membuat kita bersin. Nah, Bakso tak hanya kerupuk. Topping atau isian seblak jeletot lebih beragam. Ada bakso, sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga otak-otak. Rasanya gurih, pedas, dan cocok disantap saat cuaca dingin. Dijamin Ataya ketagihan, diperhatikan dulu Taya. namun hidangan ini tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Pedasnya cabai bisa membuat sakit perut dan tentunya berbahaya bagi penderita asam lambung. Nah, good job Rajik, terima kasih. Nah, sekarang nih, tadi ya dari kerangka yang pertama, tadi kita udah bahas kan? Pertama itu tadi kerangkanya adalah bahan seblak. Nah, bahan seblaknya di sini dibahas nih. Yaitu di mana Kak? Nih, seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Kerangka yang kedua tadi udah kita bahas juga. Kerangka kedua adalah topping. Toppingnya apa? Itu dijelasin. Toppingnya ada apa aja?
Toppingnya apa aja, Kak? Ada apa? Ada bakso, sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga tapak. Pintar. Iya, itu topping yang kedua. Kita kelewatan. Yang kedua dibahasnya apa tadi? Yang kedua. Sakit perut. Kuahnya. Sebelum ke topik kuah dulu. Iya, kuahnya apa? Nih tadi dibahas nih kuahnya. Kuahnya merah. Kuahnya merah, tuh dijelasin kan? Kuah seblak jeletot berwarna merah. Baru ketiga topping. Toppingnya ada bakso, ada sosis, mie kuning, ceker, telur, hingga otak. Rasanya gimana rasanya? Gurih, pedas. Dibahas juga rasanya. Yang terakhir, efek apa, Ji? Efek dari sakit perut. Tadi kerangkanya yang keempat apa tadi? Efek dari seblak. Yang terakhir, dua itu kuah ya. Yang kedua kuah. Terus apa lagi? Yang kedua kuah. Habis itu baru yang kedua kerangkanya tadi kuah, yang ketiga topping, baru efek dari seblak. Paham tuh? Nah. Oke, terakhir buat latihan. Yuk. Langsung sebelum kita ke pelajaran bahasa Arab nih, yuk. Latihannya adalah bahasa Arab nggak Zoom, Ustazah? Enggak Zoom. Bahasa Arab nanti kalian ini ngerjain apa namanya? Bikin ngapalin mufrodat. Ngapalin kosakata. Nih. Kosakata tahu kan, Nak? Nah, nanti itu tugasnya kalian. Nah, ini contoh kedua adalah ada buah apa? Ini namanya bumbu dapur. Namanya apa? Bumbu dapur. Namanya kunyit. Nah, temanya adalah berarti bumbu dapur. Judulnya kunyit. Nah, judulnya kunyit. Nah, kerangka karangannya pertama pengertian dari kunyit. Seperti apa pengertiannya? Kalau kalian dengar kata kunyit, pertama kan pasti cari tahu dulu. Apa sih itu kunyit? Terus kedua apa? Ciri-ciri tumbuhan kunyit. Yang ketiga, manfaat kunyit apa ya? Nah, sebelum kalian buat kerangka deskripsi, buat teks deskripsi, yaitu buat karangan seperti ini dulu. Nah, sehabis itu, gimana jadinya nih? Tentang kunyit. Pertama bahas tentang apa? Tentang kunyit. Pertama bahas pengertian nih. Kunyit adalah kalau pengertian pasti ada kata adalah, iyalah, yaitu, itu disebut pengertian. Pertama, dia tadi kerangka berpikirnya adalah pengertian dari kunyit. Terus apa lagi? Tadi tinggi batang kunyit mencapai 40-100 sampai 100 cm. Berarti apa tadi yang dibahas sebelumnya di slide sebelumnya? Dia bahas tentang pengertian dari kunyit. Terus apa sih apa namanya? Pantai ini. Setelah habis dari kunyit, apalagi kerangka berpikirnya? Kerangka karangan pengertian kunyit. Terus ciri-ciri. Dibahas juga nih ciri-cirinya. Ciri-ciri dari tumbuhan kunyit seperti apa ciri-cirinya. Dibahas tuh tingginya, warna kunyitnya, struktur daunnya, ya. Nah, baru manfaat dari kunyit. Nih, ini ciri-ciri kunyit tuh. Jadi dari kerangka berpikir kalian kembangkan menjadi teks deskripsi tentang kunyit ini. Ini contohnya juga kerangka karangan pantai Melasti Ungasan. Berarti ini teks deskripsi apa? Deskripsi apa? Spasial tentang tempat keadaan suatu pantai.
Itu pantai ini terkenal karena keindahannya. Karena tidak ada kata menurutku, terus ada kata apa lagi yang tes deskripsi subjektif. Menurutku, terus kata orang. Nah, itu tes deskripsi subjektif. Nih, latihannya adalah, yuk langsung. Buku tulisnya sudah disiapkan? Terakhir. Bukunya sudah disiapkan, bukunya? Yuk, 5 menit lagi. Sudah? Coba resen please. Buku tulisnya kalau sudah disiapkan. Udah Ustazah. Nah, coba dibaca Rafa. Rafa nomor 1 suruh ngapain Rafa? Ataya mana Ataya nggak kelihatan nih? Perhatikanlah beberapa gambar. Rafa dibaca Kak? Ini saya. Yang di buku halaman berapa, Ustazah? Iya, enggak di buku tulis Kak, maksudnya buka buku tulisnya. Nah, tugasnya adalah ini. Nanti kalian Merah. coba udah dibuka buku tulis ya. Kayak itu suara apa? Saya dulu semuanya. Ijik apa siapa tuh? Ayo. Nah, pertama adalah perhatikanlah beberapa gambar yang disediakan. Kedua, pilihlah satu gambar untuk menjadi tema karangan deskripsimu. Ketiga, susunlah kerangka karangan deskripsi untuk gambar yang dipilih. Keempat, kembangkanlah kerangka karangan tersebut menjadi kerangka deskripsi yang utuh. Contoh, nih, Ustazah punya gambar. Nah, gambar 1, gambar apa ini? Kucing. Gambar 2, gambar apa nih? 4, wisata. Ini gambar apa ini? Yang ketiga. Yang ketiga tentang apa? Pohon. Nah, tugasnya adalah kalian buat tes deskripsi dari ketiga gambar ini. Pilih salah satu. Contoh, aku punya kucing. Namanya wisata. Nih, aku pilih salah satu gambar dari ketiga gambar tersebut, dibuat teks deskripsinya. Contoh, kamu punya kucing peliharaan di rumah. Kamu buat deskripsi tentang kucing peliharaan kamu. Yang kedua, tentang tempat wisata. Contoh, kamu punya pengalaman ke tempat wisata misalnya ke Bandung. Nah, ke Bandung ke ini apa namanya? Ke Trans Studio Bandung. Nah, iya tulis di buku tulis. Nah, 1. Jadi kalian pilih salah satu ya dari gambar ini. Deskripsi, buat teks deskripsi salah satu dari gambar di atas. Dicatat, Ustazah, dicatat. Iya, ditulis di buku tulis. Dikumpulkannya adalah kan hari Rabu besok kalian bawa denah. Dikumpulkannya hari Jumat, ya. Buat teks deskripsi dari salah satu buat teks deskripsi salah satu dari gambar di atas. Contoh, misalnya aku milih gambar kucing aja, aku mau buat deskripsi tentang kucing kesayanganku, boleh. Contoh, aku mau milihnya yang kedua nih, gambar kedua. Berarti gambar kedua adalah tempat wisata. Contoh, kalian pernah ke wisata ke Ragunan, kamu jelasin Ragunan itu bagaimana keadaannya, tempatnya gimana. Tuh. Yang ketiga, kamu punya tumbuhan kesayangan. Contohnya misalnya punya tumbuhan anggrek atau yang lainnya, boleh kamu deskripsiin. Ustazah. Ya. Kalau aku milih tempat wisata berarti nomor 1 ditulis tempat wisata. Iya. Ini apa namanya? Bukan nomor 1, Nak. Soalnya hanya 1. Buat teks deskripsi salah satu dari gambar di atas. Ini kan ada 3 gambar. Kamu pilih salah satu aja.
Ya, Nggak ada nomor. boleh tentang hewan kesayangan, nggak ada nomor. Boleh tentang hewan kesayangan, boleh tentang tempat wisata yang pernah kamu kunjungin. Yang ketiga boleh tentang misalnya apa tumbuhan yang kalian sukai, ya. Jadi pilih ketiga gambar itu, dikumpulkannya nanti hari Jumat. Soalnya Paham juga tuh? ditulis Ustazah. Iya, soalnya ditulis biar nggak lupa. Udah belum? Buat tes deskripsi dari salah satu gambar di atas. Yang pertama, Ustazah buku aku hilang. buku kamu hilang, Taki belum ketemu juga. Iya, nah apa makanya dicatat lagi di buku lain Ki. Nanti dicari bukunya. Siapa tahu masih ada Ki. Ustazah langsung Apa? ditulis. Ya, ditulis. Udah ditulis belum? Buat tes deskripsi soalnya aja, ngerjainnya nanti. Apa kalau Ngerjainnya kapan? jangan sekarang, kalau sekarang nanti waktunya habis. Udah ini jam apa namanya? Ustazah, Bahasa Arab. soalnya yang buat teks deskripsi kan Ya, dari salah satu gambar di atas. Nanti Ustazah kirim ke grup juga kok. ini. Yuk. Soalnya. Nanti kalau kalian lupa boleh. Buat teks deskripsi salah satu dari gambar di atas. Yang pertama temanya tentang hewan kesayangan. Yang kedua temanya tentang tempat wisata. Ya. Yang ketiga, temanya tentang tumbuhan yang kalian sukai. Nah, kalian pilih dari tema ketiga tersebut, kalian pilih salah satunya. Nggak usah semuanya, jangan semuanya, capek nanti kamu. Ya, itu udah dikumpulkan hari Jumat PR-nya. Ustazah, udah di deskripsiin satu. udah kalian buat kerangkanya kayak tadi si kunyit, pengertian kunyit apa, ciri-ciri kunyitnya apa, manfaat kunyit apa, buat kerangkanya seperti itu baru buat tes deskripsinya. Paham tuh? kayak gini kan Ustazah? Iya, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya. Kayak gini nggak kelihatan nggak? Ya udah nanti apa dikerjakan bersama. Nanti kalau nggak kurang paham, lihat lagi. Sedikit lagi nyatetnya. Tadi mana ya. versinya? Boleh tanya ke bunda atau ayahnya. Ada. Ini mana? Kunyit Bagina. Ya, oke nanti tugasnya Ustazah kirim ke grup. Karena sudah jam apa namanya? Karena sudah jam bahasa Arab. Tadinya mau games nih, tapi waktunya udah habis. Yuk, peregangan dulu semua, tangannya ke atas. Apaan? Ini soalnya yang dicatat sedikit lagi tadi. Itu tentang apa? Tanaman apa? Maksudnya. Soalnya tadi Arkan buat ya ditulis aja ini Ustazah ucapin buat tes deskripsi dari salah satu gambar di atas. Yang pertama temanya tentang hewan kesayangan. Boleh kucing, boleh lainnya. Yang kedua, temanya tentang tempat wisata yang kalian kunjungi. Yang ketiga, temanya tentang tumbuhan yang kalian sukai. Boleh tuh, pilih dari tema ketiga di atas salah satunya saja. Jangan tiga-tiganya. Oke? Yuk, oke, sudah. Yuk, say hamdalah for today. Gamesnya di kelas aja besok ya. Yuk, kasihan ya, capek. Ustazah, bahasa Arab itu kuis atau bukan? Bahasa Arab inian. Apa namanya? Ngapalin mufrodat. Ngapalin dikumpulinnya terakhir bahasa kapan? Arab. Paling lambat dikumpulinnya kapan? Tanya kan Sampai jam 1 tuh, cuma sampai jam 1. Ayo. Say hamdalah untuk hari ini. Nanti tugas dari Ustazah kirim ke grup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari juga kok. Oke, coba Davita sama Davita udah pimpin doa belum? Kemarin yang kemarin siapa yang pimpin doa? Taras ya. Oke, Davita sama Ali pimpin doa, Ali. Yuk.
Kenzi, ada Kenzi. Ya ada. Ayo doa dulu, habis itu jangan live dulu, kita foto dulu. Doa dulu, Davita sama Ali. Davita kayak ini nih, sinyalnya nih. Sama Talita deh, Davita sama Talita. Kok Davita? Ali sama Talita pimpin doa yuk. Sikap berdoa. Izin. Doa dulu, izin. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat tadi nggak cuman dengerin ustazah doang, tapi paham tentang penjelasannya. Oke, yuk. Kasih senyum terbaiknya. Jangan live dulu, Kak. Itu udah ada yang live. Nah, foto deh, yuk. Kasih senyum terbaik. 1, 2, 3. Kunci. Taya mana Taya? Pagi. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ganti gaya. 4, 4. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Kurangnya dari Ustazah mohon maaf. Jaga kesehatan selalu sampai bertemu besok. Jangan lupa PR denahnya ya. Denah dari rumah kalian ke sekolah. Besok Nanti tugas bahasa Arabnya di-share di grup. Itu udah di-share di grup sama Ustadz tugas bahasa Arabnya. Dilihat ya di HP ya. Nanti tugas dari Ustazah share juga di grup yang tadi yang Ustazah bilangin tugasnya. Oke. Jadi jaga kesehatannya habis ini sholat zuhur. Jangan lupa sholat zuhurnya. Jangan ketiduran ya. Sholat zuhur dulu. Jangan lupa jaga kesehatannya, makan siang ya. Sampai bertemu besok ya. Oke. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah udah boleh live. Iya, besok ketemu lagi kita. Ustazah. Apa lah? Nggak ada Zoom bahasa Arab ya? Bahasa Arab penugasan. Bahasa Arab paling lama dikumpulin jam berapa? Jam 1, makanya ayo kerjain ayo. Pagi. Iya, jam 1 ini siang. Udah jam 1 Apalin? pagi. Bukan jam 1 pagi, jam 1 siang. Dah.